maaf. Hari ini aku tidak bisa datang. Rina demam dan aku harus merawatnya. Pesan singkat dari Bima, calon suamiku, masuk ke ponselku saat aku, Maya, masih terbalut gaun pengantin. Pernikahan kami akan dimulai kurang dari 30 menit lagi. Di dalam ruang rias pengantin yang hening dan khidmat, hanya suara detik jarum jam dinding yang terdengar begitu keras dan kejam. Cermin di hadapanku memantulkan bayangan sempurna. Gaun seputih salju yang kupilih setelah berbulan-bulan, riasan wajah tanpa celah hasil polesan seorang penata rias profesional. Namun, sosok pria yang seharusnya berdiri di sisiku kosong melompong. Panggung termegah sekali seumur hidupku. Dan pria itu membatalkannya pada hari H, tepat sebelum acara dimulai, dengan alasan konyol merawat bawahannya yang sakit. Mempelai wanita manapun, dalam situasi ini mungkin sudah menangis histeris atau panik dan mengadu pada panitia pernikahan. Namun, hatiku terasa begitu dingin. Bahkan aku sendiri takut merasakannya. Tak ada setetes air mata pun yang hendak jatuh. Hanya ada kemarahan hening yang menggelora hitam di dasar perutku. Dan Bima, di tempatnya sekarang, sama sekali tidak tahu bahwa keheningan abnormal di ruang rias ini akan menjadi pemicu yang menghancurkan seluruh hidupnya beberapa menit kemudian. Mbak Maya, maaf, kami belum melihat mempelai pria. Apakah ada kabar dari beliau? Yang menerobos masuk ke ruang rias dengan napas terengah-engah adalah Bu Santi, perencana pernikahan kami. Keringat dingin membasahi dahinya, dan clipboard di tangannya bergetar samar. Di luar, di kapel hotel, 100 tamu undangan termasuk atasan kami, rekan kerja, keluarga, dan sahabat telah duduk manis, menanti-nanti masuknya kedua mempelai. Wajar jika ia panik. Aku mengoperasikan ponsel di tanganku, lalu tanpa berkata apa-apa, kuperlihatkan layarnya pada Bu Santi. Di sana, tertera pesan yang kelewat egois yang baru saja dikirimkan Bima. Seketika, Bu Santi tersentak kaget dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bahkan seorang profesional sepertinya pun kehabisan kata-kata melihat tindakan tak masuk akal ini. Aku menghela napas pelan. Hubunganku dengan Bima sudah berjalan 3 tahun. Selama itu, aku selalu memprioritaskan pekerjaannya. Berusaha menjadi wanita baik-baik yang tidak pernah menuntut. Kencan yang dibatalkan mendadak selalu kuterima dengan senyuman. Keluh kesahnya tentang pekerjaan kudengarkan berjam-jam tanpa bosan. Namun, inilah balasan atas semua kesabaranku. Aku baru sadar sekarang, betapa bodohnya aku karena percaya bahwa pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Kasih sayang yang kuberikan terlalu banyak, ternyata hanyalah racun yang membuatnya besar kepala dan merenggut rasa syukurnya. Saat itu, pintu ruangan dibuka dengan kasar. Maya, apa-apaan ini? Kata panitia. Bima tidak ada. Mereka panik sekali. Yang menyerbu masuk adalah Ibu Bima, wanita yang seharusnya menjadi ibu mertuaku. Kebaya mewah yang dikenakannya tampak sedikit kusut, dan sanggul modernnya agak berantakan saat ia melangkah mendekatiku. Aku perlahan berdiri dan dengan tenang menjelaskan isi pesan dari Bima. Bahwa seorang wanita bernama Rina, bawahannya, sedang demam, dan Bima harus merawatnya sehingga tidak bisa datang hari ini. Reaksi ibu mertuaku jauh melampaui dugaanku, dengan cara yang paling buruk. Bukannya meminta maaf atas kelakuan putranya, ia justru mendengus sinis dan menatapku tajam. Cuma begitu? Itu pasti karena kamu tidak bisa menjaganya dengan baik. Bima itu dari dulu terlalu baik hati. Pasti anak buahnya itu cuma memanfaatkan kebaikan Bima. Lagi pula, kamu yang ngotot mau mengadakan pesta pernikahan semewah ini, makanya dia jadi tertekan, kan? Aku tidak membalas sepatah kata pun, hanya membiarkan suara histerisnya berlalu di telingaku. Tanganku meremas ujung gaunku erat-erat, bibirku kugigit. Sampai detik ini pun, ia sama sekali tidak mengakui kesalahan putranya dan malah melimpahkan semuanya padaku, calon menantunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dulu, saat pertama kali bertemu untuk restu pernikahan, aku sempat merasa lega karena mengira akan memiliki ibu mertua yang baik. Namun, sifat asli manusia baru terlihat bukan di saat damai, melainkan di situasi genting seperti ini. Wajahnya kini tampak begitu buruk, dipenuhi hasrat untuk melindungi diri sendiri dan melempar tanggung jawab padaku. Pesta hari ini dibatalkan saja. Maya, kamu pura-pura saja tiba-tiba sakit dan pingsan. Dengan begitu, tidak akan ada yang kehilangan muka, kan? Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang bisa mencoreng reputasi Bima. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Demi menjaga harga dirinya, ibu mertuaku memerintahkanku untuk menanggung aib ini. Mendengar kata-katanya yang egois, anehnya aku lebih merasa muak daripada marah. Rasanya ingin sekali aku meninju diriku di masa lalu yang menganggap diam dan sabar adalah sebuah kebajikan.
Di tengah omelannya, ponselku bergetar singkat. Di layar, muncul notifikasi dari sebuah akun media sosial rahasia yang sudah kapantau sejak seminggu lalu. Akun milik Rina. Aku mengalihkan pandanganku dari ibu mertua dan membuka unggahan itu. Yang terpampang di sana bukanlah foto seorang wanita yang terbaring sakit karena demam. Sebuah balkon hotel resor mewah dengan latar belakang laut biru jernih di Bali. Di atas meja, 2 gelas sampahnya berjejer. Dan sebuah kalimat singkat menyertai foto itu. Meninggalkan pernikahan demi liburan sama aku, keren banget. Tawanya seolah terdengar dari tulisan itu. Dan di sudut foto, tampak jelas jam tangan Bima yang sangat kukenali. Aku menatap layar ponselku dan tersenyum tipis. Demam dan butuh perawatan. Begitu alasan mereka. Saat ini, mereka sedang menipu aku dan seluruh tamu undangan, bersulang di Pulau Dewata. Menggunakan dana yang kami tabung susah payah untuk hari ini. Hei, orang sedang bicara, kenapa kamu malah senyum-senyum? Cepat keluar dan jelaskan pada semua orang kalau kamu sakit. Suara melengking ibu mertua menggema di ruangan. Di sampingku, Bu Santi bertanya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Mbak Maya. Jadi, bagaimana? Saya akan sampaikan permohonan maaf dan penjelasannya kepada para tamu. Aku mengangkat wajahku, menatap lurus bayanganku di cermin. Gaun pengantin putih, riasan sempurna, dan sepasang mata dingin yang tak lagi ragu. Wanita yang hanya bisa diam dan bersabar sudah tidak ada lagi di sini. Tidak. Bu Santi, pestanya tidak dibatalkan. Kata-kataku yang pelan namun tegas membuat Bu Santi dan ibu mertuaku terkesiap. Tapi mempelai prianya. Pernikahan akan berjalan sesuai rencana. Tolong buka pintu kapel saat waktunya tiba. Aku tidak berniat melakukan hal memalukan seperti berjalan sendirian di altar. Aku punya tujuan yang harus kucapai dengan panggung bernama pernikahan ini, dengan bantuan 100 tamu yang telah berkumpul. Apa katamu? Kamu sudah gila? Bagaimana bisa mengadakan pernikahan tanpa Bima? Ibu mertua mendekat dengan wajah memerah padam. Aku menatapnya dingin, menggenggam ponselku, dan membuka mulut dengan tenang. Tentu saja bisa. Kita akan gelar pernikahan termegah tanpa kehadiran mempelai pria. Dari luar pintu, terdengar riuh rendah suara para tamu yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, mari kita mulai pesta gila, untuk mengakhiri segalanya. Pintu kayu yang berat dan megah perlahan terbuka. Alunan organ yang hikmat memenuhi kapel. 100 tamu serentak berdiri, menyambut dengan senyum dan tepuk tangan meriah. Namun, atmosfer hangat itu membeku dalam sekejap. Di samping mempelai wanita bergaun putih salju, sosok mempelai pria yang seharusnya ada di sana, tidak ada. Suara tepuk tangan perlahan mereda, lalu lenyap sama sekali. Loh, pengantin prianya mana? Ada apa? Terlambat? Bisik-bisik menyebar seperti gelombang. Lampu sorot yang terang benderang dengan kejam menyorotku yang berdiri sendirian di ambang pintu. Semakin terang cahayanya, semakin aneh kekosongan di sisiku. Kedua orang tuaku, yang duduk di barisan depan, bangkit dengan wajah cemas. Maya, ada apa? Di mana Bima? Ayah hendak menghampiriku, tapi aku menggeleng pelan dan memberinya senyuman tipis. Tidak apa-apa. Tonton saja dari situ. Begitu caraku berkomunikasi lewat tatapan mata. Ayah pun berhenti, meskipun tampak bingung. Saat itulah, suara langkah sepatu hak tinggi mendekat dari belakangku. Para hadirin sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang melesat maju dengan suara histeris adalah ibu mertuaku. Ia merebut mikrofon dari pembawa acara dan mulai berteriak ke arah para tamu. Sebenarnya, putra saya, Bima, tiba-tiba pingsan karena stres dan dilarikan dengan ambulans. Semua ini karena Maya memaksakan persiapan pernikahan yang berlebihan padanya. Putra saya yang malang telah menjadi korban keegoisan wanita ini. Seketika, seisi ruangan menjadi hening. Tatapan para tamu menusukku tatapan kasihan, curiga, dan tuduhan. Normalnya, aku akan menangis dan menyangkal semua itu. Tapi aku hanya diam, menatap dingin ibu mertuaku yang mencengkeram mikrofon dan terus berkoar-koar. Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti sudah panik membela diri karena takut dibenci olehnya. Tapi kata-kata yang terbalut kebohongan, semakin keras diteriakkan, semakin terlihat dangkal. Sosok ibu mertuaku yang panik dan berusaha menjadikanku kambing hitam tampak begitu menggelikan. Manusia cenderung meninggikan suaranya saat berusaha menutupi kesalahannya. Aku hanya diam, menunggunya menggali liang kuburnya sendiri, semakin dalam. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan tegas terdengar dari tengah barisan tamu. Yang berdiri adalah atasan Bima. Direktur penjualan,
Pak Wibowo. Ibu Laksmi, Anda bilang Bima pingsan karena stres? Itu aneh sekali. Pak Wibowo mengerutkan kening, menatap tajam ibu mertuaku. Pagi ini, Bima menghubungi ponsel saya langsung. Dia bilang, calon istri saya tiba-tiba pingsan dan dirawat di rumah sakit, jadi pernikahan hari ini terpaksa dibatalkan. Saya tidak bisa datang karena harus merawatnya. Jadi, mana yang benar? Suara riuh rendah kini menjadi berkali-kali lipat lebih kencang. Apa? Mempelai wanita dirawat. Tapi dia berdiri di sana baik-baik saja. Berarti mempelai pria berbohong pada atasannya? Wajah ibu mertuaku langsung pucat pasi. Ia pasti tidak tahu kalau Bima menggunakan alasan konyol seperti itu pada atasannya. Tangannya yang memegang mikrofon bergetar hebat. Itu. Mungkin Pak Wibowo salah dengar. Saat ia mencoba mengelak, seorang karyawati dari meja rekan kerja berdiri. Maaf. Saya tadi pagi dapat pesan lain dari Bima. Katanya, dia kena flu, jadi pernikahannya ditunda. Karyawati itu kemudian menambahkan dengan ragu, dan lagi. Rina yang satu divisi dengan Bima. Bukannya dia mengambil cuti duka selama seminggu karena neneknya meninggal, ya? Stres sampai pingsan. Calon istri masuk rumah sakit. Kena flu. Bawahan yang cuti duka karena neneknya meninggal. Begitu banyak kebohongan bertabrakan dan saling terkait dalam bentuk yang paling buruk di ruangan tertutup ini. Kebodohan Bima yang menyebar berbagai alasan berbeda kini, terungkap sepenuhnya di hadapan 100 tamu undangan. Apa yang kalian bicarakan? Bima itu benar-benar. Ibu mertuaku benar-benar panik dan kehilangan kata-kata. Setelah memastikan ia tak bisa lagi mengelak, aku mengambil mikrofon cadangan dari Bu Santi yang siaga di dekatku. Terima kasih, Bu Santi. Saat aku mulai bicara, seluruh keributan di kapel langsung senyap. Semua mata tertuju padaku. Para hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk hadir hari ini. Seperti yang Anda saksikan, semua orang sedang kebingungan. Baik perkataan ibu mertua saya maupun kebohongan yang dikatakan Bima pada perusahaannya, semuanya bohong. Suaraku yang jernih dan tegas menggema ke seluruh penjuru kapel. Pagi ini, 30 menit sebelum pernikahan dimulai, Bima mengirim pesan ini padaku, Rina, bawahanku, demam. Aku tidak bisa datang ke pernikahan karena harus merawatnya. Pak Wibowo tersentak. Dari meja rekan kerja, terdengar pekikan kaget, merawat Rina. Tapi, bahkan itu pun bukan kebenarannya. Di mana dia sekarang? Apa yang sedang ia lakukan? Mengapa ia membatalkan pernikahan ini? Silakan Anda semua lihat layar di belakang sana. Aku mengoperasikan ponselku, bersiap menampilkan sebuah gambar di layar proyektor raksasa yang terpasang di belakang altar. Aku akan menunjukkan pada 100 orang ini bagaimana mereka mengkhianatiku, menghabiskan dana pernikahan kami yang berharga, sambil tertawa bahagia. Maya, hentikan. Apa yang mau kamu lakukan? Ibu mertuaku hendak menerjangku, tapi kutahan dengan tatapan dingin. Lalu, aku menekan tombol enter. Layar raksasa menyala dengan cahaya terang. Baiklah, mari kita mulai resepsi neraka ini. Layar proyektor raksasa memancarkan cahaya terang, dan saat sebuah gambar yang jernih muncul, udara di dalam kapel benar-benar membeku. Di layar, terhampar pemandangan laut biru kehijauan yang sejernih kristal. Dan dengan latar pantai yang indah itu, tampak sepasang pria dan wanita berpakaian renang sedang mengangkat gelas sampahnya. Ye! Batalin nikahan demi liburan di pulau tropis, keren banget. Suara wanita yang genit dan manja terdengar dari pengeras suara. Tidak salah lagi. Itu Rina, bawahan Bima, yang seharusnya sedang terbaring karena demam tinggi. Di dalam video itu, seorang pria yang wajahnya sangat kukenali merangkul bahunya sambil tertawa vulgar. Iya, kan? Si Maya sekarang pasti lagi nangis sendirian pakai gaun murahannya itu. Lucu banget, sumpah. Dia itu terlalu serius, membosankan. Kalau sama dia, rasanya sesak napas. Di kapel suci yang dipenuhi 100 tamu, tawa calon suamiku sendiri menggema dengan begitu jelas dan kejam. Keheningan seketika berubah menjadi umpatan dan pekikan. Gila. Dia bukannya sakit, malah liburan sama cewek lain. Rendahan sekali. Tidak bisa dipercaya. Rekan-rekan kerjanya berdiri, dan dari barisan keluarga terdengar isak tangis. Ayahku wajahnya memerah padam karena marah, tangannya terkepal erat. Bohong. Ini bohong. Pasti bohong. Di tengah kekacauan itu, yang berteriak melengking hingga memekakan telinga adalah ibu mertuaku. Ia menunjuk-nunjuk layar dengan kalap, matanya yang memerah menatapku tajam. Kamu pasti membuat video rekayasa ini untuk menjatuhkan putraku, kan? Sekarang kan ada AI.
Apa saja bisa dipalsukan. Cuma karena Bima tidak mau menikahimu, kamu sampai melakukan hal sekotor ini. Dasar wanita licik yang mengerikan. Mendengar itu, beberapa tamu yang lebih tua mulai berbisik, iya juga, ya. Masa ia nekat liburan di hari pernikahan? Mungkin saja ini video palsu. Ibu mertuaku merasa mendapat angin, semakin mendekatiku. Semuanya, jangan tertipu. Wanita ini psikopat. Wajar saja Bima lari darinya. Melihat usahanya yang sia-sia, aku merasakan ketenangan yang dingin. Ingin melindungi anak tercinta adalah naluri seorang ibu. Tapi dengan menutup mata dari kenyataan dan menjadikan menantunya sebagai penjahat demi menjaga egonya, penampilannya kini sudah melampaui batas menyedihkan. Saat suasana di kapel terombang-ambing antara kebenaran dan keraguan, ponselku yang tergeletak di samping altar berdering dengan nada panggil yang kaku. Nama yang tertera di layar adalah Bima. Dan itu adalah panggilan video. Tanpa berkata apa-apa, aku menyambungkan ponselku ke kabel proyektor. Aku menaikkan volume pengeras suara kapel hingga maksimal, lalu menekan tombol terima. Di layar, muncul wajah Bima yang sedikit memerah karena alkohol. Di belakangnya, langit biru resor yang sama seperti di video tadi. Ah, Maya. Maaf, ya. Kamu sudah lihat pesanku, kan? Urusan pembatalan pestanya lancar, kan? Suara santai Bima menggema di seluruh kapel. 100 tamu menahan napas, menyimak suaranya. Di sini demamnya Rina belum turun-turun, jadi kami masih sibuk di rumah sakit. Aku benar-benar minta maaf padamu. Nanti kalau sudah beres, aku akan ganti semuanya. Beberapa jam yang lalu, aku masih percaya pada kebohongan pria ini dan tulus mengkhawatirkannya. Tanpa menyadari kebenaran kejam di balik kata-katanya yang dangkal. Namun sekarang, di hadapan 100 saksi, suara itu terdengar seperti langkah kakinya sendiri menuju jurang kehancuran. Bima. Aku mendekatkan mikrofon dan bertanya dengan tenang, kamu di rumah sakit mana? Oh, anu. Di rumah sakit umum dekat sini. Ruang tunggunya ramai sekali. Oh ya? Ruang tunggu yang suara ombaknya terdengar begitu indah, ya? Dan wanita yang sedang minum jus tropis di belakangmu itu. Rina yang sedang sakit parah, kan? Mendengar kata-kataku, ekspresi Bima di layar membeku. Ia panik melihat kamera depan ponselnya, dan menyadari latar belakangnya terekspos jelas. Bukan. Ini. Maya, kamu sekarang di mana? Kenapa suaramu menggema begitu? Di kapel, jawabku dengan suara sedingin es. Seluruh 100 tamu undangan sedang mendengarkan alasanmu bersama-sama. Hah? Pak Wibowo, direkturmu, juga ada di sini. Rekan-rekan kerjamu juga. Tentu saja, calon ibu mertuaku juga. Semuanya sedang menatap pemandangan ruang tunggu rumah sakitmu itu. Lewat layar, kulihat wajah Bima pucat pasi. Matanya terbelalak ngeri, mulutnya bergerak tanpa suara. Dia akhirnya sadar betapa putus asa situasinya. Tidak mungkin. Bilang ini bohong. Tangan Bima bergetar, ponselnya nyaris jatuh. Tiba-tiba, sebuah tangan putih muncul dari samping dan merebut ponsel itu dengan kasar. Yang muncul di layar adalah wajah Rina dengan senyum mengejek. Mbak Maya, memperdengarkan telepon ke semua orang itu norak banget, tahu. Tapi ya sudahlah, toh sudah ketahuan juga. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Justru, ia menatapku seolah telah memenangkan segalanya. Asal Mbak tahu saja, ya. Yang dipilih Bima itu aku. Tante-tante membosankan seperti Mbak Maya lebih baik cepat menyingkir, deh. Dari barisan rekan kerja, terdengar umpatan, Rina, kamu sudah gila. Tapi Rina tidak peduli dan melancarkan serangan terakhirnya. Lagi pula, percuma juga Mbak ngotot mau menikah. Karena di dalam perutku ini, sudah ada bayi Bima yang usianya 3 bulan. Seketika, suasana kapel meledak. Hamil 3 bulan? Pekikan para tamu bersahutan. Ibu mertuaku memutar matanya dan pingsan di tempat. Di tengah pusaran jeritan dan kekacauan, hanya aku yang tetap tenang menatap wanita congkak di layar. Ah, ya. Hamil 3 bulan. Momen yang paling sempurna untuk memainkan kartu serangan balik terbesarku. Di dalam perutku ini, sudah ada bayi Bima yang usianya 3 bulan. Pernyataan bom dari Rina mengubah kapel suci menjadi sebuah adegan film horor. Umpatan, pekikan, dan ibu mertuaku yang meratap cucuku, sambil menangis tersedu-sedu. 100 tamu meledakkan emosi mereka, menciptakan kekacauan yang tak terkendali. Namun, di pusat badai kekacauan itu, hanya aku yang berdiri setenang mata badai. Bahkan kemarahan pun sudah tak kurasakan. Hanya rasa muak tak berdasar yang menguasai hatiku.
Ketika manusia dihadapkan pada pengkhianatan yang begitu luar biasa, pencerahan dingin datang lebih dulu daripada air mata. Aku baru sadar sekarang bahwa bahkan emosi bernama marah pun hanyalah sisi lain dari harapan terhadap seseorang. Di layar proyektor, Rina dengan angkuh mengelus perutnya yang bahkan belum membuncit, sambil tersenyum sinis lewat mikrofon. Jadi, Mbak Maya, menyerah saja. Wanita tidak dicintai sepertimu cuma akan terlihat menyedihkan kalau terus memaksa. Kami ini sudah ditakdirkan bersama. Menyingkir dengan elegan itu baru namanya wanita dewasa, kan? Di samping wanita yang merasa menang itu, Bima, meskipun tampak panik, juga menunjukkan ekspresi lega yang menjijikkan. Ya, begitulah, Maya. Sebagai laki-laki, aku harus bertanggung jawab atas nyawa baru ini. Aku akan bayar uang kompensasinya, jadi kita selesaikan baik-baik saja, ya? Tanggung jawab. Aku benar-benar kagum dengan keberaniannya mengucapkan kata itu di saat seperti ini. Mengkhianati tunangannya, menipu 100 tamu undangan, bahkan berbohong pada rekan-rekan kerjanya, dengan mulut mana ia bicara tentang tanggung jawab seorang pria. Alasan untuk membenarkan nafsunya sendiri adalah hal yang paling memuakkan untuk didengar. Dari meja rekan kerja, terdengar seruan, "Bima, kamu keterlaluan. Kamu tidak tahu seberapa besar persiapan Mbak Maya untuk hari ini." Tapi keduanya seolah tak peduli. Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku dengan tenang, lalu menghela napas singkat. "Rina, selamat ya atas kehamilan 3 bulannya." Ucapan selamat yang tak terduga dariku membuat pasangan di seberang sana dan para tamu yang ribut terdiam. Keheningan sesaat kembali menyelimuti kapel. "Hah? Kamu gila, ya?" Rina mengerutkan kening dengan jijik. Aku hanya memiringkan kepalaku sedikit. Tidak, mendapat anugerah kehidupan baru itu hal yang luar biasa. Tapi, aku hanya merasa sedikit aneh. Aneh kenapa? 3 bulan yang lalu. Seharusnya hubunganmu dengan Bima sudah sangat dalam, ya. Tapi, apa ada bukti kuat kalau ayah dari bayi di perutmu itu adalah Bima? Seketika, senyum pongah di wajah Rina lenyap. Bima di sampingnya hanya bisa melongo. "Apa maksudmu?" "Aku hanya setia pada Bima. Jangan coba-coba mengadu domba kami dengan omong kosongmu itu." Rina membantah dengan cepat dan panik. Reaksinya yang berlebihan itu adalah bukti paling nyata bahwa aku telah menusuk titik lemahnya. Ketika seseorang tertangkap basah, mereka akan diam, atau justru menjadi luar biasa cerewet. Aku mengabaikan bantahannya, dan menatap Bu Santi, sang perencana pernikahan yang pucat pasi. "Bu Santi, tolong slide berikutnya." "Folder yang sudah saya siapkan itu." "Ah, baik." Dengan tangan gemetar, Bu Santi mengoperasikan laptopnya. Gambar resort tropis di layar menghilang, digantikan oleh gambar lain. Itu adalah sebagian dari laporan investigasi yang kuminta dari sebuah kantor detektif swasta selama sebulan terakhir. Yang terpampang di layar adalah foto Rina sedang bergandengan tangan dengan seorang pria berbadan tegap dan berambut cepak yang jelas bukan Bima memasuki sebuah hotel di kawasan hiburan malam. Di pojok kanan bawah, tanggal dan waktu pemotretan tercetak jelas. Tanggal itu sama persis dengan periode 3 bulan lalu saat ia mengaku hamil. "Apa?" Bima di layar terbelalak kaget. "Itu rekayasa, Maya yang membuatnya untuk menjatuhkanku." "Bima, jangan percaya." Rina mati-matian memeluk lengan Bima, tapi slide yang terus berganti tanpa ampun mematahkan semua alasannya. Foto-foto lain saat mereka berkencan, berciuman di restoran, bahkan tangkapan layar percakapan lain mereka yang mesra. Semuanya adalah bukti telak yang tak terbantahkan. Namun, seranganku tidak berhenti sampai di sini. Neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. "Bima, apa kamu kenal dengan pria di foto itu?" Tanyaku melalui mikrofon dengan suara dingin. Kenal?" Bima menatap tajam foto di layar. Bersamaan dengan itu, para tamu di kapel juga serentak menatap layar. Beberapa detik kemudian, seorang pria dari kursi teman mempelai pria berdiri dengan suara kursi yang berderit keras. "Tidak mungkin." Yang bergumam dengan suara bergetar adalah Gilang, sahabat Bima sejak kuliah yang seharusnya memberikan pidato perwakilan teman hari ini. Wajah Gilang pucat pasi seolah melihat hantu. Matanya bolak-balik menatap pria di layar dan Rina di seberang sana. "Gilang? Kenapa kamu?" Suara Bima terdengar bingung. "Wajar saja." Pria berambut cepak yang sedang berciuman mesra dengan Rina di foto itu adalah Gilang sendiri yang sedang berdiri di sana. Gilang melangkah maju dengan goyah, menunjuk layar proyektor seolah melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. "Rina, kamu bilang anakku sudah kamu gugurkan 3 bulan lalu, kan?" Satu kalimat itu membuat 100 tamu di kapel serentak menahan napas.
Bima perlahan menoleh ke arah Rina di sampingnya. Rina menutup mulutnya dengan bibir gemetar, benar-benar kehilangan kata-kata. Aku tersenyum tipis. Baiklah. Mari kita mulai drama cinta dan persahabatan yang kotor dan menjijikan ini. Rina, kamu bilang, anakku sudah kamu gugurkan 3 bulan lalu, kan? Suara rendah Gilang yang penuh amarah, yang seharusnya memberikan pidato sahabat, adalah bom terbesar yang dijatuhkan di kapel yang tertutup ini. Di seberang layar, kontras dengan langit biru tropis, udara di antara Bima dan Rina menjadi lebih dingin dari kutub utara. Di bawah tatapan 100 tamu yang menahan napas, Bima memutar lehernya dengan kaku seperti mesin berkarat, menatap Rina. Wajahnya kejang karena ngeri dan bingung. Rina, apa maksud perkataan Gilang tadi? Anak di perutmu. Bukan anakku? Bukan begitu. Bima, apa yang Gilang katakan itu bohong. Itu fitnah untuk menjatuhkanku. Rina mati-matian menggeleng dan memeluk lengan Bima. Tapi suaranya yang melengking terdengar sumbang. Kepanikannya terlihat jelas oleh siapapun. Tempat suci yang seharusnya menjadi saksi sumpah cinta abadi kini, telah berubah menjadi arena pengadilan publik bagi manusia-manusia yang bergelimang nafsu, sungguh pemandangan yang ironis. Ikatan 2 orang yang beberapa menit, lalu sesumbar tentang takdir, kini hancur berkeping-keping seperti istana pasir, hanya karena selembar foto dan sepatah kesaksian. Hubungan yang dibangun di atas fondasi kebohongan memang serapuh itu. Bohong katamu. Gilang berteriak dengan wajah memerah padam. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengangkat layarnya tinggi-tinggi. Aku masih punya buktinya. Foto kwitansi dari klinik kandungan tempatmu periksa, bukti transfer 30 juta rupiah untuk biaya aborsi, semuanya masih kusimpan. Jadi, air matamu waktu itu sambil bilang itu anakku, semuanya cuma akting. Dasar wanita iblis. Mendengar umpatan Gilang yang pedas, para tamu mulai berbisik merendahkan, jahat sekali. Menipu sampai 30 juta. Tidak. Rina di seberang sana hanya bisa menggerakkan mulutnya seperti ikan mas. Dihadapkan pada bukti telak, ia tak bisa lagi mengelak. Saat itu, ibu mertuaku yang tadi pingsan sambil meratap cucuku. Tiba-tiba bangkit seperti zombie. Ia menunjuk layar dengan ekspresi mengerikan seolah melihat musuh bebuyutannya. Kamu. Jadi kamu mau menempelkan benih kotor laki-laki lain pada putraku yang sempurna. Dasar kucing garong penipu yang mengincar harta. Wanita menjijikan. Mulut yang beberapa saat lalu menyalahkanku, kini dengan lihai membalikkan keadaan dan menyerang Rina. Selama dirinya dan putranya selamat, targetnya bisa siapa saja. Beginilah akhir dari manusia, yang terus-menerus melimpahkan tanggung jawab pada orang lain, sungguh menyedihkan. Bima di layar juga tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia menepis kasar tangan Rina yang memeluknya, mencengkeram bahunya, dan membentak. Jangan main-main. Aku memilihmu karena kupikir itu anakku. Aku sampai menghancurkan pernikahanku dengan Maya demi kamu. Jadi kamu menipuku selama ini? Memilihmu. Kata-kata yang keluar dari mulut Bima itu nyaris membuatku tertawa terbahak-bahak. Beberapa jam yang lalu, ia berbohong padaku dengan alasan merawat orang sakit. Sekarang, ia dengan bangga mengakui perselingkuhannya, dan berlagak seolah dirinya adalah korban yang tertipu. Mengesampingkan kebodohannya sendiri dan melimpahkan semua tanggung jawab pada seorang wanita. Inilah wujud asli pria yang telah kuabdikan hidupku selama 3 tahun. Aku menurunkan mikrofon, hanya menatap diam drama murahan di depanku. Tak perlu aku turun tangan. Mereka kini saling menusuk titik vital masing-masing demi melindungi diri. Manusia, saat terdesak, adalah makhluk yang dengan mudahnya menjual orang lain demi keselamatan diri. Padahal mereka pamer kemesraan seolah saling mencintai, tapi pada akhirnya, diri sendirilah yang paling penting. Lepaskan. Sakit. Rina menjerit saat bahunya diguncang Bima. Lalu, ekspresi wanita yang terpojok itu tiba-tiba berubah menjadi penuh kegilaan. Jangan berlagak jadi korban, deh. Rina mendorong dada Bima sekuat tenaga. Menatap Bima yang terhuyung, ia menyeringai aneh. Aku penipu, katamu? Kamu juga tidak lebih baik, tahu? Apa maksudmu? Kalau pernikahanmu dengan Maya batal, yang paling rugi itu kamu, kan? Seketika, suasana kapel kembali tegang. Semua mata tertuju pada layar, tentu saja, termasuk aku. Rugi kalau pernikahannya batal? Ayahku di kursi keluarga bergumam sambil mengerutkan kening. Rina mendekatkan wajahnya ke kamera, seolah ingin memastikan 100 tamu, dan terutama aku, mendengarnya. Kalian semua tertipu.
Biar ku beritahu alasan sebenarnya kenapa pria ini mau menikahi wanita membosankan seperti Maya. Hentikan, Rina. Jangan katakan lagi. Bima yang panik mencoba merebut ponselnya, tapi Rina dengan gesit menghindar. Karena tabungan Maya. Bima berencana memindahkan seluruh tabungan Maya sebesar 500 juta rupiah ke rekeningnya setelah menikah. Untuk apa? Rina berhenti sejenak, lalu menunjuk lurus ke arah Pak Wibowo, direktur penjualan yang duduk di tengah. Bima menggelapkan uang kantor untuk membayar utang-utangku yang menumpuk karena gaya hidup mewah. Dia berencana menutupi lubang itu dengan dana pernikahan dari Maya. Seisi kapel benar-benar senyap. Keheningan vakum, seolah semua orang lupa cara bernapas. Apa katamu? Pak Wibowo perlahan berdiri dengan suara rendah seperti geraman singa. Matanya bukan lagi mata atasan yang ramah, melainkan mata predator yang mengincar mangsanya. Aku menyentuh diam-diam setumpuk laporan investigasi lain yang telah kusiapkan. Penggelapan dana, utang, dan penipuan pernikahan berencana. Semuanya berjalan sesuai dugaanku. Tidak, justru karena Rina sendiri yang menekan tombol peledaknya, semuanya menjadi jauh lebih sempurna. Bima, apa itu benar? Suara marah Pak Wibowo menggema di kapel. Melihat Bima yang pucat pasi dan jatuh berlutut di layar, aku akhirnya menggenggam mikrofon untuk melancarkan serangan terakhir. Bima, jawab. Apa yang dikatakan wanita ini benar? Suara Pak Wibowo yang menggema di kapel bukanlah teriakan. Justru, suara itu begitu rendah dan tenang hingga membuat bulu kuduk merinding. Hal itu malah menunjukkan kemarahannya yang tak terhingga dan kekecewaan mendalam pada bawahan yang telah ia bimbing selama bertahun-tahun. Di layar, Bima hanya bisa membuka tutup mulutnya seperti ikan yang terdampar di darat. Keringat mengucur deras dari dahinya. Latar belakang resort tropis yang ceria justru semakin menonjolkan keputusasaannya yang kejam. Bapak Direktur. Ini salah paham. Benar. Wanita ini yang menjebak saya dengan meretas sistem perusahaan. Menjijikkan. Sungguh menjijikkan. Pria yang dulu kuanggap dewasa dan berwibawa, begitu kejahatannya terungkap, ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang bersembunyi di balik tameng kekasih gelapnya. Konon, sifat asli manusia akan terungkap saat terdesak, tapi isi kepalanya ternyata jauh lebih kosong dari yang kubayangkan. Hah, apa katamu? Kamu sendiri yang sesumbar bilang, uang kantor gampang diatur. Aku ini karyawan elit, tidak akan ketahuan. Aku punya rekaman suaranya. Diam. Aku melakukan itu karena kamu terlilit utang, kan? Aku mengambil risiko untuk menolongmu. Keduanya saling melempar kesalahan, saling caci dengan buruk. Pasangan yang beberapa jam lalu memadu kasih di Pulau Dewata, kini saling berusaha menendang satu sama lain ke neraka demi menyelamatkan diri. Hubungan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain memang serapuh itu. Penggelapan. Uang kantor? Saat itu, ibu mertuaku yang lunglai di lantai bangkit dengan goyah seperti hantu. Wajahnya sepucat tanah, matanya kosong. Tidak mungkin putraku seorang kriminal. Padahal karier elitnya sedang menanjak. Ini pasti salah. Dalam kepanikannya, ibu mertuaku justru berbalik ke arahku dan memohon sambil memegang ujung gaun pengantinku. Maya, kamu bilang punya tabungan untuk biaya pernikahan, kan? 500 juta. Cepat bayar semuanya. Kalau begitu, perusahaan pasti mau merahasiakannya, kan? Cepat bayar. Kamu kan akan menjadi istri Bima. Sulit dipercaya ini adalah kata-kata dari orang yang beberapa saat lalu menyebutku psikopat, melimpahkan semua tanggung jawab padaku, dan memaksaku membatalkan pernikahan. Begitu situasinya berbalik, ia dengan mudahnya memohon pada orang yang hendak ia kampakkan. Egoisme manusia yang hanya bisa hidup dengan mengorbankan orang lain terkondensasi di wajahnya yang bengkok itu. Aku menepis tangannya dengan tenang namun tegas. Ibu Laksmi, Anda salah paham secara fatal. Saya belum menjadi istrinya. Apa? Akta nikah baru akan kami daftarkan setelah pesta ini. Artinya, saya sama sekali tidak punya kewajiban untuk menutupi utang seorang kriminal yang bukan siapa-siapa saya. Bukan siapa-siapa. Melihat wajah putus asa ibu mertuaku, aku kembali menggenggam mikrofon. Kata keluarga dan cinta, bagi orang-orang egois seperti mereka, hanyalah alat yang mudah untuk mengendalikan orang lain. Cukup. Pak Wibowo menghela napas berat dan mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Bima, Senin pagi, aku akan laporkan kasus ini ke bagian audit internal dan polisi. Kita akan membuat laporan resmi. Bukti penggelapanmu, termasuk kesaksian Rina, sudah lengkap di sini. Lari kemanapun percuma. Pak Direktur, tunggu. Tolong, jangan polisi. Kamu akan dipecat secara tidak hormat.
Tentu saja, uang yang kamu gelapkan akan menjadi ganti rugi yang harus kamu cicil seumur hidup. Mendengar vonis tanpa ampun dari Pak Wibowo, Bima di layar benar-benar menangis histeris. Maya. Maya. Tolong. Pinjamkan aku uang 500 juta itu. Kumohon seumur hidupku. Dengan uang itu, aku bisa mengembalikan semua yang kugelapkan. Kamu pasti mau menolongku, kan? Kita kan pernah saling mencintai. Aku tersenyum, senyum terdingin hari ini. Pria yang memanfaatkan kebaikanku, hendak merampas tabunganku, dan bersenang-senang dengan wanita lain, kini bicara tentang cinta. Rasa muak yang mendalam, tapi di saat yang sama, persiapan untuk memberinya keputusasaan terbesar telah matang. Bima, aku tahu kamu mengincar 500 juta rupiah milikku. Uang yang kita simpan di rekening bersama untuk biaya pernikahan, kan? Iya, benar. Cepat dari rekening itu. Sayang sekali, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kataku, gerakan Bima terhenti. Kenapa? Uang di rekening bersama itu. Sudah kupindahkan seluruhnya ke rekening pribadiku tadi malam, tepat sebelum kamu berangkat liburan. Tentu saja, termasuk beberapa puluh juta yang kamu masukkan. Anggap saja sebagai uang muka kompensasi. Apa katamu? Kamu seenaknya. Dan lagi, Bima, aku melanjutkan dengan perlahan, seolah memojokkan mangsa. Sejak pagi tadi, kamu belum sekalipun mengecek aplikasi mobile bankingmu, ya? Di layar, Bima panik mengoperasikan ponselnya. Dan saat ia melihat layar saldo di aplikasi bank, ekspresi di wajahnya lenyap. Bima, kamu belum membayar sepeser pun untuk biaya pernikahan mewah hari ini, kan? Ah! Suara desisan kering keluar dari mulut Bima. Total tagihan sebesar 300 juta rupiah, termasuk biaya pembatalan. Sudah kuminta Bu Santi untuk mengubahnya menjadi atas nama pribadimu. Di sampingku, Bu Santi mengangguk dalam-dalam tanpa suara. Batas waktu pembayarannya lusa. Oh ya, tagihan itu tadi sudah kukirimkan via kurir ekspres ke rumah orang tuamu. Ibumu kan ada di sini, jadi mungkin ayahmu yang akan menerimanya. Pekikan singkat dari ibu mertuaku menggema di kapel. Ganti rugi penuh atas penggelapan dana. Pemecatan tidak hormat dari perusahaan. Dan kini, utang sebesar 300 juta rupiah akibat ulahnya sendiri membebani lehernya. Rencanaku sempurna. Aku bisa mendengar dengan jelas suara hidupnya yang hancur berkeping-keping. Arg! Di layar, Bima mencengkeram ponselnya dan mengeluarkan jeritan seperti binatang buas, atau seperti mainan rusak. Tagihan penuh biaya pernikahan sebesar 300 juta rupiah, pemecatan tidak hormat, dan ganti rugi penggelapan dana dalam jumlah besar. Kehidupan pria yang beberapa jam lalu masih pongah sebagai karyawan elit dan meremehkanku, kini benar-benar hancur berantakan. Langit biru tropis, dan suara ombak yang tenang. Surga terindah yang seharusnya ia dapatkan dengan mengkhianatiku, kini telah berubah menjadi penjara neraka tanpa jalan keluar. Inilah akibat dari hidup menuruti hawa nafsu. Kata karma memang ada untuk saat-saat seperti ini. Tidak, ini bohong. Bimaku menjadi kriminal yang terlilit utang, ini bohong. Ibu mertuaku yang terkapar di lantai kapel menjerit histeris sambil memegangi kepalanya. Suaranya bukan lagi kesedihan, melainkan kepanikan karena rencana hidupnya yang sempurna telah hancur. Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan pada ayah? Tagihan pernikahan sebesar itu datang ke rumah. Dia pasti tidak akan memaafkanku. Aku akan diusir dari rumah. Bukannya mengkhawatirkan putranya yang terjerat kriminalitas, ia lebih cemas pada amarah suaminya dan keselamatan dirinya sendiri. Inilah sifat asli manusia yang selalu bicara agung tentang ikatan keluarga dan cinta tanpa pamrih. Baginya, putranya hanyalah aksesori berprestasi untuk memuaskan kesombongannya. Begitu aksesori itu rusak dan menjadi barang rongsokan penghasil utang, cintanya pun menguap begitu saja. Itu akibat perbuatanmu sendiri, Bima. Suara dingin itu datang dari Gilang, sang sahabat. Ia menatap layar dengan pandangan penuh penghinaan. Kamu yang merebut pacarku, mengkhianati Maya, dan mencuri uang kantor. Itu semua jalan yang kamu pilih sendiri. Bukan salah siapa-siapa. Tidak, Gilang. Kamu pasti mengerti, kan? Aku hanya diminta oleh Rina. Bima mati-matian mencoba memohon lewat layar, tapi suaranya dipotong oleh suara dingin yang tak terduga dari sampingnya. Sampai kapan mau melibatkanku? Pemilik suara itu adalah Rina. Ekspresi manjanya dan senyum kemenangannya yang tadi ditujukan padaku telah lenyap total. Kini, tatapan dinginnya yang seolah melihat sampah tertuju pada Bima. Rina, aku baru tahu sekarang kalau kamu menggelapkan uang kantor.
Kamu sendiri yang memberiku barang-barang mewah, kan? Jangan jadikan aku seolah-olah kaki tanganmu, dong. Ia mengucapkan itu sambil berdiri dan menarik koper merek mewah dari lemari. Lalu ia mulai memasukkan barang-barangnya yang berserakan di tempat tidur dengan kasar. Hei, apa yang kamu lakukan? Lihat saja sendiri. Aku mau pulang. Aku tidak sebaik itu untuk menikmati liburan tropis bersama seorang kriminal pengangguran yang terlilit utang. Suara decak kagum yang terkejut terdengar dari dalam kapel. Bahkan bagiku, cara ia mencampakkan Bima begitu mengesankan. Pepatah ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang memang benar adanya, tapi melihat pragmatisme yang begitu terang-terangan ini, aku lebih merasa kagum daripada marah. Bima mungkin mengira ia telah membeli hati Rina dengan lapisan emas bernama uang. Tapi begitu lapisan itu terkelupas, yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pria kosong tanpa nilai. Tunggu. Kita akan saling mencintai. Di perutmu ada anakku. Bodoh. Rina tidak menghentikan kegiatannya dan tertawa sinis. Waktu sama Gilang juga kubilang begitu, kan? Sudah kugugurkan 3 bulan lalu. Lagi pula, mana mungkin aku hamil anakmu? Aku minum pil KB, tahu. Cuma dengan pura-pura menangis bilang kayaknya aku hamil, laki-laki bodoh yang sombong sepertimu pasti langsung merasa bertanggung jawab dan mengeluarkan uang. Gampang sekali, ya. Rina menutup resleting kopernya dengan kencang, lalu menepuk dada Bima yang termangu dengan ringan. Gagal mendapatkan 500 juta dari Maya memang di luar dugaan, tapi selama ini aku sudah cukup banyak dapat barang-barang bermerek. Anggap saja lunas, ya. Sampai jumpa, pria rendahan. Semoga sukses dengan interogasi polisinya. Jangan main-main. Bima yang sadar mencengkeram lengan Rina dengan kasar. Aku tidak akan membiarkanmu lari sendirian. Kamu yang memeras hartaku. Dasar kucing garong. Sakit. Lepaskan. Dasar kriminal. Jangan sentuh aku. Rina berteriak sambil menendang tulang kering Bima sekuat tenaga dengan sepatu hak tingginya. Guah. Bima mengerang kesakitan dan berjongkok. Di celah itu, Rina membuka pintu dan bergegas keluar dari kamar. Suara pintu yang berat tertutup seolah menandakan keterasingan Bima yang total. Di layar raksasa kapel, yang tersisa hanyalah sosok seorang pria yang meringkuk di lantai kamar suite mewah di pulau tropis, menangis meraung-raung dengan menyedihkan. Wah! Maya. Maya. Tolong aku. Aku memang bodoh. Hanya kamu yang tulus mencintaiku. Kalau aku pulang, aku akan berubah. Tolong aku dengan 500 juta itu. Calon suamiku memohon padaku lewat kamera sambil berlinang air mata dan ingus. Aku menunduk dalam diam. Tak ada sedikit pun cinta padaku, tapi saat terdesak, ia mengobrol kata cinta dengan murahnya. Pria yang begitu dangkal dan tak tertolong. Jadi, selama 3 tahun ini, aku telah dengan gigih mendukung seorang badut yang begitu menyedihkan. Aku tersenyum pahit sedikit, menertawakan kebodohanku sendiri. Bima, aku berkata dengan datar melalui mikrofon yang dingin. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk menolongmu. Bagiku, kamu hanyalah noda di masa lalu. Pulanglah ke Indonesia, dan habiskan sisa hidupmu dihimpit oleh beratnya dosa yang telah kamu perbuat. Maya. Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Aku. Selamat tinggal, Bima. Semoga tenang di dasar neraka. Tepat saat aku hendak menekan tombol akhir panggilan, pintu hotel diketuk dengan kasar. Hi. Bima tersentak kaget dan menoleh ketakutan. Oh, Pak Wibowo, yang sejak tadi diam mengamati dari barisan depan, tersenyum dingin. Cepat juga, ya. Jaringan internasional memang hebat. Pak Direktur, maksudnya. Aku lupa bilang. Bima. Kartu kredit yang kamu gunakan untuk membayar tiket pesawat dan hotel itu. Kartu korporat perusahaan, kan? Mendengar kata-kata Pak Wibowo, wajah Bima kembali membeku. Tadi, begitu kamu mengaku, aku langsung menghubungi perusahaan kartu kredit untuk memblokirnya dengan alasan penggunaan ilegal. Dan aku juga sudah melaporkan ke polisi setempat dan pihak hotel bahwa seorang buronan dari Indonesia sedang menginap di kamar itu. Buka pintunya. Polisi. Dari luar pintu, terdengar suara berat berbahasa Inggris. Nah, Bima. Bagaimana rasanya ditahan oleh polisi setempat di negeri orang, tanpa uang sepeser pun, dan tidak mengerti bahasanya? Belum selesai Pak Wibowo bicara, pintu hotel yang berat didobrak dari luar. Hentikan. Wah, bersamaan dengan gambar polisi berseragam setempat yang menyerbu masuk ke kamar, aku, tanpa ragu sedikit pun, mencabut kabel proyektor dari ponselku. Dengan suara klik,
layar menjadi gelap gulita. Jeritan Bima yang seperti rintihan sekarat lenyap selamanya ke dalam kegelapan. Saat aku mencabut kabel proyektor, layar raksasa menjadi gelap. Suara ombak dari pulau selatan, dan jeritan putus asa Bima yang memenuhi kapel lenyap ke dalam keabadian. Yang tersisa hanyalah keheningan canggung dari 100 tamu dan sosok ibu mertua yang gemetar di samping altar. Selesai sudah, gumamku singkat, entah pada siapa. 3 tahun, waktu yang tidak singkat, yang kupersembahkan pada seseorang, berakhir dengan begitu cepat dan buruk. Tak ada setetes air mata pun yang keluar. Hanya perasaan hampa yang menyegarkan, seolah beban berat yang menyumbat dadaku telah terangkat bersih. Tidak ak. Ini bohong, pasti bohong. Memecah keheningan, ibu mertuaku menjerit seperti orang gila. Ia bangkit sambil merangkak, rambutnya yang acak-acakan terurai. Bimaku ditangkap polisi? Putra elitku menjadi kriminal di negeri orang? Ini pasti tidak benar. Semua ini salahmu. Ibu mertuaku menatapku dengan mata memerah, menginjak ujung gaun pengantinku, dan menerjang. Kamu pasti sudah mengguna-gunainya. Dasar dewi kemiskinan. Pembawa sial yang menghancurkan keluarga sempurnaku. Kalau saja tidak ada kamu, Bima pasti sudah menikah dengan wanita dari keluarga terpandang dan hidup bahagia. Ucapannya sudah tidak karuan. Penggelapan dana dan perselingkuhan putranya, semua ia salahkan pada guna-guna dariku. Manusia yang terpojok akan menolak menerima kenyataan dan lari ke dunia fantasi yang nyaman bagi mereka. Sifatnya yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, dan selalu melempar tanggung jawab pada orang lain, sama persis seperti Bima yang tadi menangis di layar. Anak adalah cerminan orang tua. Dari akar yang busuk, hanya akan tumbuh buah yang busuk pula. Aku tidak mundur selangkah pun, hanya menatapnya dengan dingin, tak perlu aku bicara. Semakin ia mengamuk, di mata para tamu ia hanya akan terlihat seperti wanita tua gila yang menyedihkan. Cukup. Sebuah bentakan seperti guntur menggema di kapel. Ibu mertuaku tersentak kaget dan berhenti. Yang berdiri di depanku melindungiku adalah ayahku. Wajah ayah, yang sejak tadi diam menahan diri di kursi keluarga, kini memerah padam karena marah, punggungnya yang lebar bergetar. Aku tidak akan membiarkanmu menghina putriku yang berharga lebih jauh lagi. Apa katamu? Putrimu yang membuat putraku. Itu adalah dosa yang dilakukan putramu sendiri. Berselingkuh, mencuri uang kantor, dan kabur di hari pernikahan. Menyalahkan semua itu pada putriku, sebagai orang tua, sebagai manusia, apa kau tidak malu? Kata-kata ayah yang tegas dan lurus, disambut anggukan serentak dari para tamu. Dari barisan rekan kerja terdengar seruan, benar. Itu semua salah Bima sendiri. Putriku telah mencurahkan begitu banyak hati dan tenaga untuk mempersiapkan hari ini. Kau menginjak-injaknya, dan bahkan di depan umum seperti ini, kau menghina putriku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Aku akan menuntut ganti rugi penuh. Bersiaplah. Di hadapan sikap ayah yang tegas, ibu mertuaku mundur selangkah demi selangkah. Ayahku yang berusaha melindungi putrinya dengan sekuat tenaga, dan ibu mertua yang menjual orang lain untuk lari dari dosa putranya. Sama-sama orang tua, tapi kualitas cinta mereka berbeda langit dan bumi. Ikatan keluarga yang sejati terbukti justru di saat-saat krisis seperti ini, aku menyadarinya dalam-dalam sambil menatap punggung ayahku. Ibu mertuaku yang terpojok sepertinya sudah kehilangan semangat juang. Ia celingukan mencari jalan keluar. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Itu semua perbuatan Bima sendiri. Aku ini korban. Akhirnya, ia bahkan tega mencampakkan putranya sendiri. Dan saat ia hendak lari menuju pintu keluar kapel. Tunggu sebentar, Ibu Laksmi. Sebuah suara dingin menghalangi jalannya. Itu Bu Santi, sang perencana pernikahan. Senyum ramah bisnisnya telah lenyap total, digantikan oleh ketegasan dingin seorang profesional sejati. Apa? Minggir. Aku mau pulang. Sebelum Anda pulang, ada satu prosedur yang harus diselesaikan. Bu Santi membuka map kulit hitamnya, dan menyodorkan selembar dokumen di depan ibu mertuaku. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Maya tadi, ini adalah tagihan biaya pernikahan hari ini, beserta denda ganti rugi akibat pembatalan mendadak, total sebesar 300 juta rupiah. 300 juta. Wajah ibu mertuaku semakin pucat. Seharusnya tagihan ini kami serahkan pada mempelai pria, Bapak Bima. Namun, seperti yang kita ketahui, beliau saat ini ditahan oleh kepolisian di luar negeri dan tidak bisa dihubungi. Oleh karena itu, kami mohon agar Anda, sebagai keluarga dekat, dapat menyerahkannya secara pasti ke kediaman keluarga Bapak Bima. Jangan main-main.
Kenapa aku harus membayar uang sebesar itu? Aku tidak akan bayar. Sama sekali tidak. Mulut yang beberapa jam lalu sesumbar, dengan penghasilan Bima, biaya gedung seperti ini tidak ada apa-apanya, kini mati-matian menolak membayar. Ironi yang begitu tajam ini nyaris membuatku tertawa. Jika Anda menolak membayar, maka kami akan melanjutkan ke proses hukum melalui pengacara kami untuk menyita aset kediaman Anda. Apakah tidak apa-apa? Mendengar ultimatum Bu Santi yang lugas dan tanpa ampun, ibu mertuaku menjerit pendek dan jatuh terduduk. Bagaimana ini? Kalau suami melihat tagihan ini, aku benar-benar akan diusir. Mbak Maya, tolong. Kamu punya tabungan, kan? Tolong talangi sedikit saja. Merangkak di lantai, dengan wajah basah oleh air mata dan ingus, ibu mertuaku kembali memohon padaku. Harga diri manusia yang sampai rela bersujud demi uang pada orang yang begitu ia rendahkan, ternyata setipis dan semenjijikkan ini. Saya tolak. Aku berkata dengan dingin dan menyentuh lengan ayahku. Ibu Laksmi, Anda sendiri yang tadi bilang, kan? Aku tidak ada hubungannya. Itu perbuatan Bima sendiri. Neraka apapun yang kalian hadapi, itu bukan lagi urusan saya. Jalan keluarnya benar-benar tertutup. Ibu mertuaku hanya bisa meraung putus asa. Selesai sudah. Pembalasanku berakhir dengan sempurna. Begitu pikirku. Tiba-tiba, pintu kapel yang berat ditendang dari luar dengan kasar. Suara dahsyat itu membuat semua tamu tersentak dan serentak menoleh ke arah pintu masuk. Ibu mertuaku yang merangkak pun perlahan mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Ayah. Saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu, jeritan paling tulus penuh ketakutan keluar dari tenggorokan ibu mertuaku. Yang berdiri di sana adalah ayah Bima. Pria yang paling ia takuti di dunia ini, suaminya yang tegas dan berkuasa mutlak. Seharusnya ia sudah ada di kursi keluarga sejak awal. Kenapa ia baru muncul sekarang, dan dengan ekspresi semarah iblis? Aku meremas ujung gaunku dan tersenyum tipis. Ya, sesuatu yang kukirimkan padanya tadi malam akhirnya menunjukkan hasilnya. Beraninya kalian membuat kekacauan seperti ini. Bentakan ayah mertuaku yang memekakan telinga menggema di kapel. Baiklah, babak terakhir dari pembalasan. Waktu penghakiman telah dimulai. Beraninya kalian membuat kekacauan seperti ini. Di kapel yang hening, gemuruh suara ayah mertua Pak Prasetyo menggema dari dasar bumi. Ibu mertuaku yang merangkak di samping altar mengangkat wajahnya kaget. Wajahnya yang tadi histeris kini berubah pucat pasi seperti narapidana yang divonis mati. Ayah. Kenapa ayah di sini? Kenapa katamu? Karena kau menyembunyikan ulah Bima dariku dan bahkan mencoba merampas tabungan Maya. Dasar memalukan. Sosok tegap Pak Prasetyo berdiri menjulang di depan istrinya. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop tebal yang kukirimkan via kurir ekspres ke rumah dan kantornya tadi malam. Di dalamnya, bukan hanya bukti perselingkuhan Bima, tapi juga salinan dokumen rencana Ibu Laksmi, yang diam-diam hendak menjaminkan tanah warisan keluarga, untuk menutupi utang Bima. Selama 3 bulan ini, aku tidak hanya menyelidiki Bima, tapi juga semua borok yang tersembunyi di balik topeng keluarga ini dengan teliti. Kau membanggakan Bima sebagai karyawan elit, tapi di belakang, kau membiarkan dan memanjakan semua kelakuan egoisnya. Puncaknya, kau membiarkannya mencuri uang kantor, dan mencoba melimpahkan tanggung jawabnya pada calon istrinya. Apa itu yang namanya mendidik? Apa itu yang namanya seorang ibu? Setiap kata Pak Prasetyo bagai belati tajam yang mengiris Ibu Laksmi. Keluarga yang tampak kaya dan bahagia, seringkali menyimpan rahasia kelam dan cinta yang bengkok di dalamnya. Bagi Ibu Laksmi, keluarga hanyalah bingkai foto indah untuk dipamerkan pada orang lain. Tak peduli seberapa busuk isinya, selama bingkainya tampak cantik, ia sudah puas. Namun, bingkai itu kini telah hancur. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Tidak, ayah. Aku hanya ingin melindungi Bima. Kalau Bima gagal, itu akan mencoreng nama baik ayah. Jangan cari alasan. Yang ingin kau lindungi bukan Bima, tapi harga dirimu sendiri sebagai ibu dari seorang Bima. Tuduhan tajam Pak Prasetyo membuat Ibu Laksmi kehilangan kata-kata dan kembali jatuh terduduk. Aku hanya menatapnya dalam diam dari samping ayahku. Dulu, aku mati-matian berusaha disukai oleh mereka, selalu menjaga sikap, tapi sekarang aku sadar. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri tidak akan pernah bisa melihat nilai sejati orang lain. Mereka tidak melihatku sebagai seorang manusia, melainkan hanya sebagai pion yang bisa mereka manfaatkan. Semakin aku berkorban, semakin mereka besar kepala. Itu bukan cinta, melainkan ketergantungan. Hatiku yang dingin akhirnya bisa memahaminya.
Pak Prasetyo berbalik ke arahku dan membungkuk dalam-dalam. Mbak Maya, dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini, keluarga saya telah melakukan tindakan yang sangat tidak pantas dan menyebabkan kerugian besar. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Melihat Pak Prasetyo yang terkenal tegas membungkuk dalam-dalam di depan umum, para tamu pun terkejut. Pak Prasetyo. Aku berkata melalui mikrofon, dengan suara tenang namun tegas. Permintaan maaf Anda saya terima. Tapi waktu yang hilang tidak akan kembali. Hari ini, di tempat ini, saya secara resmi membatalkan pertunangan saya dengan Bima. Dan mengenai penderitaan mental yang saya dan keluarga saya alami, serta semua kerugian akibat pembatalan pernikahan ini, kami akan menempuh jalur hukum. Tentu saja, kami tidak akan menolak. Apa yang dilakukan Bima adalah aib terbesar bagi keluarga kami. Pak Prasetyo berkata begitu, lalu menatap dingin istrinya yang terkapar di lantai. Hei, cepat berdiri. Sampai kapan kau mau mempermalukan diri di situ? Di rumah nanti, kau akan menerima balasan atas dosamu. Ayah, kumohon, jangan ceraikan aku. Setelah ini aku mau kemana? Cerai? Apa yang kau bicarakan? Utang yang hendak kau ambil dengan menjaminkan tanah, dan biaya pembatalan sebesar 300 juta ini, semuanya akan ditanggung oleh keluargamu. Dan kau, seumur hidupmu akan tinggal di apartemen tua milikku di desa, bekerja untuk menafkahi dirimu sendiri. Kehidupan mewahmu berakhir hari ini, saat ini juga. Tinggal sendirian di apartemen desa. Tidak mau. Aku lebih baik mati. Jeritan Ibu Laksmi yang nyaris histeris. Baginya, yang terbiasa menikmati afternoon tea di lounge hotel mewah dan berbalut barang-barang bermerek, itu adalah vonis yang lebih berat dari hukuman mati. Kebahagiaan yang dibangun di atas harta dan pengorbanan orang lain memang begitu cepat sirna. Akhir dari hidupnya yang tidak pernah mandiri dan hanya tahu bergantung pada orang lain, adalah kesepian yang mutlak dan setimpal. Ibu Laksmi diseret keluar dari kapel. Punggungnya tak lagi menunjukkan kesombongan, hanya sosok wanita tua yang gemetar dan rapuh. Keheningan kembali menyelimuti kapel. Tapi ini bukan keheningan canggung, melainkan udara jernih seolah sesuatu telah dibersihkan. Para hadirin sekalian, aku kembali menggenggam mikrofon untuk terakhir kalinya. Warna putih gaun pengantinku terasa menyilaukan. Hari ini, saya sungguh minta maaf telah melibatkan Anda semua dalam kekacauan ini. Tapi, berkat Anda semua, saya bisa mendapatkan kembali hidup saya. Saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Aku membungkuk dalam-dalam. Tepuk tangan yang hangat dan kuat dari 100 tamu membahana, berbeda dengan tepuk tangan ucapan selamat sebelumnya. Di dalamnya, termasuk tatapan penuh penyesalan dan pujian dari rekan-rekan kerja yang dulu meremehkanku. Semuanya telah berakhir. Bima di penjara negeri orang, Ibu Laksmi kehilangan segalanya. Aku telah memutus rantai yang mengikatku dengan tanganku sendiri. Namun, cerita ini belum selesai. Bu Santi mendekatiku dan berbisik dengan suara bingung. Mbak Maya, maaf, ada satu situasi tak terduga lagi. Tak terduga? Di luar kapel. Ada seseorang yang seharusnya pergi berlibur bersama Pak Bima dan Mbak Rina. Dia ingin bertemu Mbak Maya sekarang juga, kelihatannya panik sekali. Seseorang yang bersama Bima dan Rina. Sebuah kemungkinan terlintas di benakku. Jangan-jangan. Aku mengangkat ujung gaunku dan bergegas mengikuti Bu Santi ke lobi di luar kapel. Di sana, menungguku, adalah kepingan terakhir yang akan membuat hidupku semakin kacau. Atau justru akan mengungkap segalanya. Saat pintu terbuka, yang kulihat adalah sosok tak terduga yang berdiri dengan setelan jas lusuh. Kamu, kenapa ada di sini? Saat orang itu membuka mulutnya, sebuah fakta baru yang begitu mengejutkan terungkap, cukup untuk melenyapkan rasa kemenanganku di kapel dalam sekejap. Di luar kapel, di lobi berlantai marmer, yang berdiri adalah Adit, adik Bima yang 5 tahun lebih muda. Berbeda dengan kakaknya yang elit, Adit sejak dulu pendiam dan tidak banyak bicara. Kini, ia berdiri di sana dengan setelan jas kotor berlumpur yang tidak pantas untuk lobi hotel mewah, dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Adit, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi berlibur bersama Bima? Saat aku bertanya, Adit meraih lenganku dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, dipenuhi campuran rasa takut dan bersalah. Mbak Maya. Lari. Bukan, jangan lari. Cepat laporkan keluarga kami ke polisi. Serahkan kami. Apa yang kamu bicarakan? Tenang dulu, Adit. Kak Bima. Dia bukan sekadar berselingkuh dan kabur. Dia berniat menjerumuskan ayah Mbak Maya, seluruh keluarga Mbak Maya, ke neraka. Mendengar kata-kata Adit,
Jantungku berdebar kencang. Ini bukan sekadar penipuan pernikahan atau penggelapan dana. Ada niat jahat yang lebih dalam dan mengerikan yang bergerak di balik topeng pernikahan ini. Manusia menjadi lengah terhadap orang yang mereka yakini mencintainya. Menggunakan kepercayaan itu sebagai senjata untuk membunuh, betapa kejam dan bejatnya perbuatan itu. Mendengar suara Adit yang putus asa, aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Sifat asli Bima yang menggunakan ikatan keluarga sebagai tameng kejahatan ternyata jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Masuk dulu, ceritakan lebih jelas. Aku membawa Adit ke ruangan lain, memanggil ayahku dan Pak Wibowo. Apa yang diceritakan Adit di sana adalah fakta yang mengejutkan. Kak Bima, waktu menggelapkan uang kantor, sama sekali tidak menggunakan rekening atas namanya. Dia menggunakan rekening yang terafiliasi dengan perusahaan milik ayah Mbak Maya. Apa? Ayahku tersentak. Ayah memang memiliki perusahaan konstruksi kecil yang beberapa kali menjalin kerjasama dengan perusahaan Bima. Bima memanfaatkan posisinya untuk memalsukan dokumen-dokumen perusahaan ayah, seolah-olah perusahaan ayah melakukan penggelapan dana. Kak Bima bilang, kalau sudah jadi keluarga, gampang menjadikan perusahaan mertua sebagai tameng. Kalaupun ketahuan, tinggal salahkan saja mertua yang keras kepala itu, dan aku bisa pura-pura jadi korban. Rina juga membantunya. Seisi ruangan kembali senyap. Keheningan yang disebabkan oleh rasa ngeri, bukan lagi kemarahan. Bima bukan mencintaiku. Ia berniat menjadikan pernikahanku sebagai benteng sempurna untuk memangsa perusahaan ayahku. 3 tahun hubunganku dengannya hanyalah masa persiapan untuk itu. Kurang ajar. Bukan hanya memanfaatkan putriku, dia juga mau menghancurkan perusahaanku. Ayah memukul meja dengan geram. Di sampingnya, aku merasakan ujung jariku menjadi dingin. Kepercayaan yang kuyakini hancur berantakan. Tapi di balik kehancuran itu, kebenaran yang selama ini tak terlihat menjadi jelas. Adit, kenapa kamu memberitahukan ini? Atas pertanyaanku, Adit menjawab sambil menunduk. Aku dijanjikan Kak Bima utangku akan dilunasi kalau aku membantunya, jadi aku ikut ke Bali. Tapi di sana, aku mendengar mereka tertawa-tawa membicarakan bagaimana cara merebut sisa aset perusahaan ayah Mbak Maya setelah bangkrut. Aku tidak tahan lagi. Adit mengeluarkan sebuah USB dari saku dalamnya dengan tangan gemetar. Di sini ada bukti transfer ilegal yang dilakukan Kak Bima dan Rina, juga rekaman suara rapat mereka saat memalsukan dokumen ayah Mbak Maya. Aku takut, jadi saat mereka tidur, aku lari ke bandara dengan membawa ponsel dan data ini. Itulah alasan kenapa ia muncul di sini dengan keadaan lusuh. Ia mungkin juga korban dari lingkungan keluarga yang tidak sehat. Tapi keberaniannya untuk berhenti di saat terakhir menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluargaku. Pak Wibowo, dengan ini. Ya, bukan hanya penggelapan dana Bima, tapi usaha untuk menjebak ayah Mbak Maya juga bisa dibuktikan. Panggil polisi. Ini sudah bukan lagi sekadar masalah internal perusahaan. Pak Wibowo hendak menelepon dengan wajah serius. Saat itu, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal, tapi pesan singkat yang menyusul membuat napasku tertahan. Adit sudah membawa datanya, aku tahu. Kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, besok perusahaan ayahmu akan viral di internet dan mati secara sosial. Aku masih punya bom tersembunyi. Bima. Seharusnya ia sudah ditahan oleh polisi setempat. Bagaimana bisa? Atau ini adalah jebakan pesan otomatis yang telah ia siapkan? Aku menggenggam USB itu, merasakan keringat dingin mengalir. Kukira pembalasan sudah berakhir. Tapi tikus yang terpojok ternyata mengeluarkan taring paling beracunnya di saat terakhir. Ayah. Pak Wibowo. Pertarungan belum selesai. Aku menunjukkan pesan itu pada mereka dengan tangan gemetar. Tulisan ancaman keji yang bersinar di layar. Bima masih berusaha bangkit dari dasar neraka untuk menyeret kami bersamanya. Akan kuladeni, Bima. Bom yang kamu sembunyikan itu, akan kuhancurkan berkeping-keping bersamamu. Aku meletakkan mikrofon dengan penuh tekad, meremas ujung gaun pengantinku. Topeng mempelai wanita sudah tak kuperlukan lagi. Mulai sekarang, giliranku sebagai penjaga neraka untuk menjerumuskannya ke dalam keabadian. Saat itu, sirene mobil polisi meraung-raung di lobi hotel. Namun, yang datang bukan hanya polisi biasa. Pria-pria dengan lencana khusus berjalan lurus ke arah kami. Kami dari tim satuan khusus. Situasi mulai bergerak dengan kecepatan yang jauh melampaui dugaanku. Kejahatan yang dilakukan Bima ternyata hanyalah puncak gunung es dari sebuah kejahatan raksasa tingkat nasional yang tidak kami ketahui. Baiklah,
cerita ini akhirnya memasuki klimaks sejati yang tak terduga oleh siapapun. Kami dari Satuan Tugas Khusus. Kami meminta Anda untuk ikut bersama kami terkait penyelidikan atas nama Bima Prasetyo dan serangkaian kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Suara yang menggema di lobi hotel itu dingin, tanpa kompromi. Yang muncul adalah sekelompok pria berjas hitam, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan tatapan tajam. Satgasus. Nama yang membuat siapapun di negeri ini bergidik. Jika mereka bergerak, artinya ini bukan lagi skandal perorangan biasa. Kejahatan yang menggeliat di balik layar masyarakat akhirnya tertangkap. Aku berdiri terpaku di bawah lampu kristal mewah, masih dalam balutan gaun pengantin putih. Ayahku bersandar di dinding, wajahnya pucat pasi, bergumam lirih, pencucian uang. Ayah, tidak apa-apa. Aku akan melindungi keluarga kita, perusahaan kita. Aku menggenggam erat tangan ayahku yang gemetar. Tak ada setetes air mata, tak ada sedikit pun keraguan. Aku yang dulu mungkin hanya seorang mempelai wanita lemah yang menunggu untuk dilindungi. Tapi setelah mengalami pengkhianatan ekstrem, aku tahu. Diam bukan hanya penolakan, tapi bisa menjadi belati untuk menjerumuskan musuh ke jurang neraka. Aku menghadap pria yang tampaknya pemimpin Satgasus itu dan berkata dengan tenang namun jelas, "Bapak Jaksa, saya Maya. Minggu lalu, saya yang mengirimkan data terkait secara anonim." Mendengar kata-kataku, Pak Wibowo dan Adit di sampingku menatapku kaget. "Maya, kamu." Sejak seminggu lalu, saat aku mulai curiga dengan pengeluaran Bima yang tidak wajar dan pertemuannya dengan Rina, aku sudah mulai menyelidikinya. Membongkar sisi gelap orang yang kupercayai kucintai adalah penderitaan yang seperti menusuk jantungku sendiri. Tapi semakin dalam cinta itu, semakin tajam nalar dingin saat dikhianati. Saat aku sadar perusahaan ayahku dimanfaatkan, aku sudah mengantisipasi skenario terburuk. Saat itu ponselku bergetar singkat. Pesan kedua dari Bima. "Maya, polisi sudah datang, ya?" Percuma. Aku sudah memasang sistem penyebaran otomatis. Kalau aku tidak memasukkan kode secara berkala, data palsu yang menunjukkan ayahmu menerima suap akan dikirim serentak ke semua media besar besok. Kalau kau hancurkan aku, keluargamu juga ikut hancur. Geraman terakhir dari binatang buas yang terpojok. Keji. Mencoba menyeret orang lain ke lumpur demi membenarkan diri, sampai membuatku merasa kasihan. Pria yang mengubah cinta dari orang tuanya menjadi racun untuk menyerang orang lain. Aku menatap layar dan tersenyum dingin. "Bapak Jaksa, Bima mengancam ayah saya dengan data di cloud. Tapi saya sudah punya solusinya." Aku menunjuk USB di tangan Adit. "Adit, di dalamnya ada kode manajemen server yang dipakai Bima, kan?" "Ah, iya," kata Sandi yang sering digumamkan Kak Bima saat tidur dan alamat manajemen yang saya curi, semua sudah saya salin di sini. "Terima kasih, Bapak Jaksa. Apakah ada tim siber di mobil? Tolong segera lacak server ini dan hentikan penyebaran datanya." Dan aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara tajam, "Lacak juga posisi Bima saat ini." Di dalam mobil komando Satgasus, hanya suara ketikan keyboard yang terdengar di tengah ketegangan. Beberapa menit kemudian, salah satu teknisi berteriak, "Terlacak." Sumbernya bukan dari luar negeri. Sebuah apartemen tua di pinggiran Jakarta. "Apa?" seru ayahku. "Itu kan apartemen kosong milik keluarga Bima. Semuanya terhubung. Bima tidak pernah pergi ke luar negeri." Video resor itu entah direkam sebelumnya, atau hanya Rina yang berangkat lebih dulu sementara Bima bersembunyi di dalam negeri. Ia menciptakan alibi sempurna seolah berada di luar negeri, sambil memegang kendali untuk menghancurkan perusahaan ayahku dari basis yang sulit dilacak. Bahkan ibunya sendiri ia bohongi. Pernikahan ini benar-benar ia manfaatkan sebagai tameng. "Siapkan tim untuk penggerebekan." Perintah komandan. Tapi di monitor, hitung mundur yang kejam muncul. Penyebaran data dalam 10 menit. Bima, dalam keputusasaannya, mempercepat timernya. Jika data ini tersebar, meskipun nanti terbukti tidak bersalah, kepercayaan publik terhadap perusahaan ayah akan hancur. "Biar saya yang bicara." Aku memakai headset dan menelepon nomor Bima. Setelah 3 kali panggilan, terdengar tawa yang kukenali namun penuh kegilaan dari speaker. "Maya, takut, ya? Berlutut dan minta ampun. Serahkan seluruh perusahaan ayahmu padaku. Kalau begitu, mungkin akan kuhentikan." Aku menarik napas dalam-dalam, memberi isyarat pada tim teknisi untuk melacak lokasinya. "Bima, ku beritahu sesuatu. Menurutmu Rina sekarang di mana?" "Apa?" "Rina di kamar sebelah." "Bukan.
1 jam yang lalu, dia sudah meninggalkan apartemen itu bersama Gilang, membawa tas berisi uang haram yang kamu sembunyikan. Detektif yang kusewa sudah memastikan mereka menuju bandara. Ini adalah gertakan terakhirku. Menanamkan keraguan di hatinya bahwa Rina telah mengkhianatinya demi uang. Bohong. Rina tidak mungkin mengkhianatiku. Terdengar suara langkah kaki berlari di seberang sana. Suara pintu dibuka dengan kasar. Lalu jeritan Bima. Tidak ada. Rina. Uangnya tidak ada. Sialan. Sialan. Hitung mundur tersisa 30 detik. Kehilangan akal karena putus asa dan dikhianati, suara Bima bukan lagi suara manusia. Selesai sudah, Bima. Diam. Biar Rina kabur, biar aku ditangkap, tapi kalian tidak akan kumaafkan. 10 detik lagi, ayahmu jadi kriminal. Mati semua. Semua orang di mobil komando menahan napas. Ayahku menutupi wajahnya. Aku menggenggam tanganku hingga nyaris berdarah. Saat itu, peretasan berhasil. Perintah ditimpa. Program penyebaran dihentikan. Teriakan teknisi, dan angka di monitor berhenti. Keheningan sesaat, lalu desah lega di dalam mobil. Tapi panggilan belum terputus. Dari speaker, terdengar tawa Bima yang menyeramkan. Berhasil kau hentikan, ya, Maya? Tapi aku masih punya satu kejutan lagi. Sebuah oleh-oleh terakhir yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sesaat setelah itu, suara ledakan yang memekakan telinga terdengar lewat headset. Bersamaan dengan itu, gambar CCTV apartemen di monitor menjadi hitam setelah kilatan api yang dahsyat. Terjadi kebakaran. Ledakan dari apartemen target. Aku mencengkram gagang telepon, kehilangan kata-kata. Bunuh diri? Atau upaya terakhir untuk membumi hanguskan segalanya? Di tengah kobaran api, bagaimana nasib Bima? Dan apa oleh-oleh terakhir yang belum kami ketahui? Cerita ini melesat menuju akhir yang mengejutkan. Bima, di mana kamu? Di depan apartemen yang diselimuti asap hitam, aku melompat keluar dari mobil komando, menatap api yang berkobar. Anggota Satgasus berlarian panik, sirene mobil pemadam kebakaran mendekat dari kejauhan. Setelah ledakan dahsyat itu, semua orang mengira ia bunuh diri. Saat itu, uhuk. Uhuk. Tolong. Dari jendela lantai 1 yang pecah, sesosok tubuh merangkak keluar, hitam legam karena jelaga. Sosoknya sama sekali tidak menyerupai karyawan elit yang pernah kuputuskan untuk kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Lengan bajunya yang robek memperlihatkan luka bakar. Sepatunya tinggal sebelah. Pemandangannya yang merangkak di tanah, berlumuran lumpur dan abu, memohon nyawa, bukan lagi seperti tunanganku, melainkan tikus got yang keluar dari lubang gelap. Aku melangkah mendekatinya yang terkapar di tanah. Ujung gaun pengantin putihku tak kupedulikan meski kotor oleh abu. Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Bahkan untuk mati pun kamu tidak punya keberanian, ya, Bima? Mendengar suaraku, Bima tersentak dan mengangkat wajahnya. Matanya membelalak ngeri, lalu ia menyeringai. Heh, Maya, tawamu tidak akan lama. Kubilang, kan? Aku akan memberimu oleh-oleh terbaik. Dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan ponsel yang hangus dari sakunya. Ledakan tadi hanya pertunjukan. Aku hanya meledakkan bahan peledak yang kusimpan di kamar ini. Yang utama adalah email yang baru saja kukirim. Bukti ayahmu menerima pinjaman ilegal. Bukan rekayasa, tapi salinan buku catatan keuangan asli. Bima berteriak penuh kemenangan. Menurutnya, ia telah mendekati salah satu direksi di perusahaan ayah dan mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Sekarang pasti sudah sampai di semua stasiun TV dan majalah. Keluargamu sudah tamat. Harga yang harus kau bayar karena menghancurkan pernikahanku itu mahal. Ayahku, yang sejak tadi diam di belakangku, sedikit gemetar. Jika itu benar, meski tuduhan penggelapan pajak bisa dibersihkan, nama baik perusahaan tidak akan pernah pulih. Niat jahat Bima yang begitu dalam sepertinya, berhasil menusuk titik vital kami. Namun, aku tidak goyah. Aku hanya menatapnya dan membuka mulut. Bima, kamu benar-benar sampai akhir pun mengira hanya dirimu yang paling pintar, ya? Apa katamu? Direksi yang kamu dekati itu 3 bulan lalu sudah mengaku semuanya pada ayah dan menyerahkan diri. Email yang kamu kirim padanya, rekaman suara saat kamu memaksanya melakukan pemalsuan, semuanya sudah ada di tangan ayah. Wajah Bima pucat pasi. Dan email yang kamu pikir baru saja kamu kirim itu. Sebenarnya, 1 menit yang lalu, tim siber Satgasus sudah mengisolasi total server cloud milikmu. Saat kamu menekan tombol kirim, data itu tidak terkirim kemanapun,
melainkan langsung disita oleh server Satgasus. Aku melangkah maju dan menginjak ponsel di tangannya dengan ujung sepatuku. Artinya, oleh-oleh yang mati-matian kamu kirim itu hanya menjadi bukti tambahan yang memberatkan dosamu sendiri. Memberikan bukti tambahan pada kejaksaan, baik sekali, ya, kamu. Dengan suara retak, layar ponsel itu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, harapan terakhir Bima pun hancur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sempurna? Jangan bercanda. Rencanamu itu hanya istana pasir yang dibangun di atas ketidakpercayaan pada orang lain dan kesombonganmu sendiri. Kau hanya berpikir aku dan ayah akan menuruti semua kemauanmu. Inilah balasan karena mengabaikan hati manusia. Bima terkulai lemas di tanah. Pria yang dulu sesumbar, Maya itu membosankan, biar aku yang kendalikan, kini menjilati debu di tempat yang bahkan tak bisa disentuh oleh ujung gaun pilihanku. Bima, terakhir, ku beritahu satu hal. Aku berjongkok dan berbisik di telinganya. 500 juta yang mau kau rebut dariku itu. Sebenarnya uang yang diam-diam kusiapkan untuk melunasi utangmu. Kalau saja kau jujur padaku, mungkin kita akan melihat pemandangan yang berbeda sekarang. Ah! Jeritan yang seolah merobek jiwa keluar dari mulut Bima. Ia akhirnya menyadari betapa besar yang telah ia hilangkan. Tapi sudah terlambat. Racun bernama penyesalan akan menggerogoti hidupnya selamanya. Saat itu, petugas dari mobil patroli di belakang mendekat dengan borgol. Bima Prasetyo, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana, penipuan, dan pemalsuan dokumen elektronik. Suara logam dingin berbunyi. Pangeran yang berlumuran lumpur dan abu itu diseret tanpa daya. Di pintu masuk kapel, Ibu Laksmi menatap pemandangan itu dengan hampa. Momen saat putranya jatuh dari seorang elit menjadi penjahat kelas kakap. Ia sepertinya sudah tak punya tenaga lagi untuk berteriak. Selamat tinggal, masa laluku. Aku menatap langit. Di balik asap hitam, langit senja yang ironisnya begitu indah terbentang. Semuanya telah beres. Aku telah memenangkan hidupku kembali dengan tanganku sendiri. Tapi, masih ada benang kusut yang belum terurai. Mbak Maya. Adit. Adit menunjuk ponselnya dengan jari gemetar. Di layarnya, terpampang sebuah unggahan media sosial. Di sana, Rina yang seharusnya kabur, terlihat bertemu dengan sosok yang tak terduga di tempat yang tak terduga. Ini. Apa maksudnya? Firasat buruk kembali merayap di punggungku. Pion bernama Bima telah disingkirkan. Tapi dalang sebenarnya dari permainan keji ini mungkin orang lain. Babak baru yang lebih kelam kini hendak terbuka. Tidak mungkin. Kenapa orang ini? Di layar ponsel yang disodorkan Adit, tampak foto Rina sedang menyesap anggur di sudut sebuah bar privat mewah di Jakarta, suasana yang kontras dengan resort tropis. Tapi yang mengejutkan adalah sosok di sampingnya. Wajahnya separuh tertutup bayangan, tapi rambut peraknya yang khas dan cincin meterai besar yang berkilau di jari manis kirinya sangat ku kenali. Ini. Bukannya kepala divisi? Atasan Pak Wibowo. Ayahku bergumam dengan suara bergetar. Kepala divisi. Calon direksi di perusahaan Bima, dan rival terbesar Pak Wibowo. Bima mengira ia dan Rina saling mencintai, menghabiskan uang kantor demi Rina, bahkan hendak menjual perusahaan ayahku. Tapi di foto itu, Rina bersandar di bahu kepala divisi dengan senyum dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Target berhasil disingkirkan. Bima sekarang pasti sedang hancur karena ulahnya sendiri. Pesan kejam yang menyertai unggahan itu. Bima bukan diracuni oleh cinta. Sejak awal, ia telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang kepala divisi, hanya sebagai pion sekali pakai untuk menyingkirkan Pak Wibowo dan mengakui sisi perusahaan ayahku. Aku menatap punggung Bima yang digiring pergi. Ia masih belum sadar bahwa bahkan kebenaran yang ia yakini pun palsu. Mbak Maya, bagaimana ini? Kalau sudah melibatkan kepala divisi, mungkin polisi saja tidak cukup. Pak Wibowo bertanya dengan wajah getir. Ia juga telah dikhianati, bukan hanya oleh bawahan, tapi juga atasannya. Tidak, justru ini bagus. Aku mengeluarkan satu lagi perekam suara dari sakuku. Sebenarnya, saat menyelidiki Bima, saya juga berhasil merekam pertemuannya dengan kepala divisi. Bima tidak sadar, tapi ia juga dipercaya mengelola dana haram milik kepala divisi. Artinya, di sini ada rekaman suara saat kepala divisi sendiri menginstruksikan pencucian uang. Apa? Mengirim Bima ke neraka saja tidak cukup. Niat jahat sebenarnya yang memanfaatkan dia dan hendak memangsa keluarga serta perusahaan ayahku, harus kucabut sampai ke akarnya. Aku yang dulu tidak akan pernah berani melawan kekuasaan sebesar ini. Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan.
Hari ini, di gedung pernikahan ini, kebahagiaanku telah mati. Sebagai gantinya, lahir tekad sedingin es untuk melindungi apa yang berharga bagiku. Pak Wibowo, tolong berikan data suara ini pada Bapak Jaksa dari Satgasus, dan unggahan Rina ini. Mari kita viralkan sekarang juga. Biar seluruh dunia tahu dengan siapa dia berhubungan. Aku mengoperasikan ponselku. Rina sekarang pasti sedang mabuk kemenangan, percaya perangkapnya berhasil, Bima yang mengganggu telah disingkirkan, dan kehidupan glamor bersama pelindung baru telah dimulai. Tapi ia lupa. Manusia yang menghancurkan hidup orang lain akan dijemput oleh neraka yang lebih dalam. Beberapa menit kemudian, unggahan Rina viral. Suara-suara yang menuduh adanya perselingkuhan antara direksi dan kaki tangan penggelap dana bermunculan, hingga nama asli kepala divisi pun terungkap. Mbak Maya, Satgasus sudah bergerak. Rumah kepala divisi dan villa pribadinya sedang digeledah serentak. Mendengar kabar dari ponsel Pak Wibowo, aku menghela napas pendek. Nah, Ibu Laksmi, lihatlah. Putra Anda yang Anda banggakan itu. Apa yang ingin ia lindungi? Harga diri? Atau kebohongan wanita itu? Ilusi keluarga elit yang Anda pegang erat-erat sudah tidak ada lagi. Besok, nama Bima, dan juga nama Anda, akan dikenal di seluruh negeri sebagai bagian dari skandal menjijikkan. Ibu Laksmi menjerit pendek dan jatuh pingsan. Baginya, pandangan masyarakat adalah segalanya. Dan kini, itu akan terukir abadi di hadapan publik dan di dunia maya yang tanpa ampun. Hukuman paling kejam yang pantas untuk orang yang iri pada kebahagiaan orang lain. Ponselku bergetar. Panggilan dari Rina. Aku menekan tombol terima dan mengaktifkan mode speaker. Maya, apa yang kau lakukan? Kenapa polisi datang ke sini? Kepala divisi ditangkap itu bohong, kan? Suara Rina yang histeris menggema. Ketenangannya tadi lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Rina, kerja bagus. Skenario terbaikmu. Sudah sedikit kuubah. Jangan bercanda. Kau mau tidur dengan siapa, menipu siapa, itu urusanmu. Tapi melibatkan ayahku, keluargaku, itu kesalahan terbesarmu. Aku berkata dengan dingin dan melancarkan pukulan terakhir. Bukan hanya polisi. Uang 30 juta yang kau tipu dari Gilang dan semua barang mewah dari Bima. Semuanya sudah kuserahkan pada pengacara untuk dituntut kembali sebagai penipuan, bukan pemberian. Apa kau punya uang untuk membayarnya sekarang? Apa? Tidak ada jalan keluar. Anggur di tanganmu itu. Nikmatilah sebagai tegukan terakhir. Aku memutus panggilan. Jeritan putus asa Rina terputus. Kapel akhirnya diselimuti keheningan yang sesungguhnya. Pion-pion telah disingkirkan. Para pengkhianat, penipu, mereka yang hidup dari darah orang lain, telah dilemparkan ke dalam satu lubang besar. Sudah selesai, ya. Benar-benar selesai. Aku bersandar di bahu ayahku. Gaunku kotor oleh lumpur dan abu, tapi hatiku seringan ini seumur hidupku. Namun, akhir cerita ini masih menyimpan satu kejutan yang tak terduga. Maya, lihat ini. Surat dari Bima. Ayah menyerahkan selembar kertas yang sepertinya ditinggalkan Bima. Di sana, tertulis curahan hati terakhirnya sebelum ditangkap. Apakah ini permintaan maaf? Atau kutukan? Saat membuka surat itu, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dengan jari gemetar, aku membuka surat itu. Tulisan tangan yang kacau balau, mencurahkan keputusasaan Bima sebelum ditangkap. Maya, saat kau membaca ini, aku pasti sudah kehilangan segalanya. Ini salahku sendiri. Aku tidak punya hak untuk diselamatkan setelah mengkhianatimu dan mencoba menghancurkan keluargamu. Tapi, biarkan aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Rina dan kepala divisi. Jatuhkan mereka ke neraka yang lebih dalam dariku. Surat itu merinci seluruh transaksi gelap antara Rina dan kepala divisi, yang diam-diam ia curi dari ponsel Rina. Bima, saat menyadari dirinya hanya pion, mempercayakan padaku kunci akses penuh ke jalur transfer dana ilegal ke luar negeri yang paling ditakuti kepala divisi. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya memanfaatkan stabilitas dan kepercayaan yang kau miliki untuk kepentinganku. Tapi setelah kehilanganmu, aku baru sadar. Dunia tanpamu di sisiku ternyata begitu dingin dan gelap. Kalimat yang egois. Menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Itu bukan cinta. Hanya emosi egois yang terbungkus penyesalan. Ia tidak mencintaiku. Ia hanya takut pada dirinya sendiri yang kini tanpa perisai dan harus menghadapi badai sendirian. Sampai akhir pun. Benar-benar pria yang menyedihkan. Aku meremas surat itu dan tersenyum dingin. Tapi racun terakhir yang ia tinggalkan ini,
memang menjadi kepingan terakhir untuk menghancurkan kepala divisi sepenuhnya. Di luar kapel, mobil Satgasus hendak membawa kepala divisi. Ini salah paham. Lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Bentaknya. Tapi aku berdiri di hadapannya, menunjukkan surat dari Bima dan layar ponselku yang menampilkan akses ke rekening rahasianya. Kepala divisi, rekening Anda di Cayman Islands. Baru saja saya bekukan seluruhnya. Apa? Kenapa kau bisa? Bima bukan hanya pion Anda. Dia adalah teman seperjalanan Anda menuju neraka. Wajah kepala divisi pucat pasi. Pria yang berpegang pada citra kekuasaan, memperlakukan bawahan seperti pion sekali pakai. Ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan jabatan atau ditangkap, melainkan dikhianati oleh orang yang ia anggap tak berharga. Bahwa pria ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Mendengar ucapanku, kepala divisi jatuh terduduk dan diseret ke dalam mobil. Dan yang terakhir, Rina. Ia mengetahui berita penangkapan kepala divisi dari internet dan berdiri terpaku di depan gerbang keberangkatan bandara. Bohong. Kalau kepala divisi ditangkap, janjinya padaku bagaimana? Di seberang telepon, aku mendengar suaranya yang panik. Maya, ini ulahmu kan? Aku melihat dari video live detektifku, sekelompok orang lain mendekatinya dari belakang. Rina, uang yang kau terima dari kepala divisi, itu semua bukan dari aset pribadinya, tapi uang penggelapan perusahaan. Artinya, kau juga tersangka penerima hasil kejahatan. Tapi yang lebih parah, adalah orang-orang yang telah kau tipu. Rina menoleh kaget. Di sana, berdiri pria-pria berbadan tegap berjas hitam, bukan polisi. Mereka adalah penagih utang dari rentenir lain yang juga ia tipu. Tanpa pelindungmu, aku tidak bisa membayangkan rencana pembayaran seperti apa yang mereka siapkan untukmu. Tidak. Maya, tolong. Aku akan melakukan apa saja. Aku minta maaf. Selamat tinggal, Rina. Skenariomu berakhir di sini. Aku memutus panggilan dan memblokir nomornya. Di layar, Rina yang dikelilingi penagih utang dan memohon ampun tampak semakin kecil. Kapel akhirnya diselimuti keheningan sejati. Ayah memeluk bahuku, ibu menyeka air mataku sambil menggenggam tanganku. Maya, kamu hebat sekali. Sudah, cukup. Mendengar kata-kata lembut ibu, pertahananku runtuh. Setetes demi setetes air mata hangat jatuh di gaun pengantinku. Bukan air mata untuk Bima, tapi air mata duka untuk 3 tahun yang kuhabiskan dengan menekan perasaanku sendiri. Aku menarik ujung gaunku yang sudah compang-camping dan melemparkannya ke lantai. Besok, gaun ini akan kubakar. Melihatku berkata begitu dengan senyum cerah, ayah dan ibu tertawa, tampak kaget sekaligus lega. Tapi cerita belum berakhir. Seseorang yang tak terduga menghampiriku. Mbak Maya, kerja bagus. Suara itu milik Pak Wibowo. Di matanya, ada tekad yang bukan sekadar simpati. Kasus ini akan menjadi titik balik bagi perusahaan kami. Dan mengenai perusahaan ayah Mbak Maya, kami ingin menyampaikan permohonan maaf resmi dan proposal kerja sama baru. Dan satu lagi. Aku ingin memberikan ini padamu. Yang disodorkan Pak Wibowo adalah rahasia lain yang disembunyikan Bima. Sebuah kebenaran yang ia sembunyikan dariku sampai detik-detik terakhir. Saat aku mengetahui kebenaran itu, ceritaku akan bergerak melampaui pembalasan, menuju kelahiran kembali yang sesungguhnya. Yang diserahkan Pak Wibowo adalah sebuah amplop tua dan perekam suara kecil. Ini dititipkan Bima padaku beberapa hari sebelum ditangkap. Katanya, kalau terjadi apa-apa padanya, tolong berikan ini pada Mbak Maya. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol putar. Dari balik suara berisik, terdengar suara Bima yang kukenali, namun bergetar. Maya, kalau kau mendengar ini, aku pasti sudah tidak bisa lagi menemuimu. Memalukan, tapi aku dijebak Rina dan kepala divisi. Bukan dijebak. Kelemahankulah yang memberi mereka celah. Ada yang kusembunyikan darimu. Kepala divisi bukan hanya mau menghancurkan perusahaan ayahmu, tapi juga mau menjadikanmu kaki tanganku dalam kasus penggelapan ini. Jantungku berdebar. Aku memang manusia rendahan. Tapi menjadikanmu seorang kriminal, hanya itu yang tidak bisa kutahan. Jadi, sambil berpura-pura menuruti perintahnya, diam-diam aku menyembunyikan data yang membuktikan kejahatannya di tempat lain. Di dalam amplop ini ada buku tabungan aset pribadiku. Gunakan ini untuk mengganti kerugian perusahaan ayahmu. Maya, aku benar-benar minta maaf. 3 tahun bersamamu. Sepertinya itulah satu-satunya cahaya sejati dalam hidupku. Suara isak tangis Bima mengalir dari perekam. Aku mendengarkannya dalam diam sampai akhir. Kebenaran terakhir yang ia tinggalkan.
Itu adalah permintaan maaf, sekaligus harga diri terakhirnya sebagai manusia yang masih tersisa. Dosanya tidak akan hilang, tapi 3 tahun yang kuhabiskan dengan mempercayainya tidak 100% sia-sia. Fakta kecil itu sedikit meluluhkan hatiku yang beku. Manusia tidak ada yang sepenuhnya jahat atau baik. Hanya manusia lemah yang kalah, dan apa yang mereka pilih di saat terakhir. Bima memilih mengirim dirinya ke neraka, tapi sebagai gantinya, ia berusaha melindungi keberadaanku. Kebaikan yang canggung dan egois itu. Kurasa aku tidak perlu lagi membencinya. Terima kasih, Pak Wibowo. Aku memeluk buku tabungan dan perekam itu, menatap langit. Senja yang memerah menerangi lantai marmer kapel dengan indah. 1 tahun berlalu. Hidupku berubah drastis sejak hari itu. Aset yang ditinggalkan Bima dan dana penggelapan yang disita Satgasus sangat membantu pemulihan perusahaan ayah. Dengan kerja sama baru bersama Pak Wibowo, perusahaan ayah kini lebih maju dari sebelumnya. Kabar tentang mereka yang mencoba menghancurkan hidupku juga sampai ke telingaku. Bima divonis penjara. Harga yang harus ia bayar sangat berat. Ibu Laksmi diceraikan, diasingkan oleh keluarganya sendiri, dan kini hidup seadanya sendirian di apartemen tua di desa. Rina kabur dari penagih utang dan menghilang. Kepala divisi juga kehilangan segalanya. Akhir dari mereka yang mabuk kekuasaan selalu sama. Hampa. Aku kini berjalan di tepi pantai dengan perasaan cerah, berbeda dari hari itu setahun yang lalu. Di sampingku, orang tuaku yang selalu mendukungku, dan rekan-rekan baru yang kuat. Aku meletakkan sobekan gaun pengantinku di tepi ombak. Terima kasih. Dan selamat tinggal. Ombak menelannya dengan lembut. Rasa sakit, amarah, dan sedikit kenangan di masa lalu, semuanya kembali ke laut. Di hadapanku, terbentang jalan baru yang bersih. Dulu, aku berpikir hanya bisa membuktikan nilaiku dengan dicintai seseorang. Tapi aku yang sekarang tahu, mencintai diri sendiri, berdiri dengan kaki sendiri, dan kekuatan untuk melindungi orang yang kita sayangi. Itulah kebahagiaan sejati yang tak tergantikan. Mbak Maya, ayo kita pergi. Suara seseorang terbawa angin laut. Aku menoleh sekali, mengucapkan selamat tinggal pada ilusi yang pernah kuimpikan. Lalu, dengan langkah mantap, aku berjalan menuju mentari pagi yang bersinar. Ceritaku baru saja dimulai dari sini.